Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Rozi Fesmiati sebagai pengamat proses coaching antara Bu Neti Afimayeni sebagai coach dan Bu Widya Trisna sebagai coachee. Sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa hal kepada coach selama proses coaching. Saya akan melakukan pengamatan dan penilaian yang akan menjadi rubrik penilaiannya. Yang pertama yaitu apakah proses coaching sudah menggunakan alur Tirta. Yang kedua, saya akan mengamati apakah percakapan ini sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ya, Iya, Bu. kemudian Bu Ed, kompetisi apa yang ingin Ibu kembangkan saat melakukan proses coaching ini? Iya, baik Bu. Dalam proses coaching ini nanti yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi presence atau kehadiran penuh. Kemudian saya juga ingin mengembangkan keterampilan untuk menyimak atau mendengarkan secara aktif. Kemudian juga mengembangkan bagaimana keterampilan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang secara spesifik yang ingin nanti saya sampaikan observasi ya, observasi. Iya, yang spesifik yang mungkin nanti ingin saya Ibu amati adalah mengenai pertanyaan yang berbobot, Ibu. Bagaimana memberikan keterampilan yang berbobot? Pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai Bu Net apa gitu sebagai coach? Indikator ketercapaiannya nanti adalah Bu Widya sebagai coachee nanti bisa mengidentifikasi permasalahannya sendiri, kemudian bisa menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Oke, nah kalau begitu silakan Bu Net sebagai coach dan Bu Widya sebagai coachee melakukan proses coachingnya. Saya akan mengamati jalannya proses coaching. Silakan. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Net. Waalaikumsalam Bu Widya, apa kabar? Apa kabar Bu Wid? Tolong. Alhamdulillah sehat Bu Neti. Iya. Boleh mengganggu waktunya sebentar Bu Neti? Iya Ibu, dengan senang hati. Ada apa Ibu Wid? Iya, ini sedikit ada unek-unek nih dari dalam hati. Iya. Masalah anak-anak di kelas. Iya. Bagaimana Ibu dengan anak-anak Ibu? Iya, kan sudah beberapa kali ini Bu Net saya perhatikan ya. Anak yang sama itu nggak satu orang atau dua orang, tapi sekitar 4 orang ya. Waktu pembelajaran dengan saya itu kedapatan terus tidur di meja. Sementara waktu pembelajaran saya itu jam pertama pagi, kita wajar ya kita heran ya kenapa kok pagi-pagi itu sudah ngantuk gitu. Mengantuk itu maksudnya sewaktu pembelajaran ya Bu ya? Iya, waktu saya sedang mengajar, jadi anak-anak ini
tidur. Saya pernah tegur beberapa kali, tapi besoknya itu terulang lagi. Jadi maksud tujuan kita mengadakan percakapan ini apa, Bu Widya? Saya mau Bu Neti ke depannya atas kejadian yang saya alami ini nanti bisa berubah lah ya, anak-anak tersebut tidak kedapatan tidur lagi. Mereka emang betul-betul aktif pada saat diskusi, pada saat ada tugas, jam pembelajaran dengan saya itu mereka itu tidak bosan atau jenuh gitu, Bu Neti. Iya. Wah, begitu ya, Ibu ya. Kalau Bu Widya sendiri menginginkan pembelajaran di kelas itu seperti apa, Bu Widya? Atau mungkin Bu Widya pengennya anak-anak itu belajar dengan Bu Widya yang seperti apa gitu? Ya, saya maunya anak-anak itu pembelajaran dengan saya itu mereka itu menikmati, mereka nyaman, semuanya aktif, saat diskusi, ada tugas. Nah, mereka itu semuanya aktif, apakah mau menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan. Nah, seperti itu Bu Neti maunya saya. Iya. Anak-anak aktif gitu ya. Jadi tidak tidur gitu ya, Bu Widya ya. Iya. Bu Widya, kalau menurut Bu Widya, Bu Widya inginnya anak-anak kan seperti Bu Widya bilang tadi, anak-anak mendengarkan Bu Widya, aktif dalam pembelajaran, tidak tidur, bersemangat lah begitu ya Bu Widya. Kira-kira kalau menurut Bu Widya, yang menyebabkan anak-anak seperti itu apa ya Bu Widya ya? Iya Bu Neti, yang menyebabkan anak-anak itu tidur di kelas, menurut saya pembelajaran mungkin monoton, mungkin pembelajarannya metode ceramah, sehingga anak-anak itu jenuh gitu ya, merasa bosan. Pagi udah malas gitu ya, bawaannya udah deh saya tidur aja gitu. Karena pembelajarannya membosankan. Iya. Nah, supaya mereka tidak membosankan, berarti apa ya? Yang Bu Widya maksudnya pikirkan supaya mereka tidak bosan itu apa kira-kira yang mungkin yang bisa Bu Widya lakukan supaya mereka tidak bosan, Bu Wid? Iya. Saya akan mengubah rencana pembelajaran dengan metode yang lebih menyenangkan, kemudian lebih memperhatikan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak yang memiliki bakat dan minat yang berbeda nanti kita disalurkan dengan berbagai media juga. Mungkin anak yang suka visual, jadi melihat video-video itu mereka lebih tertantang, lebih menarik, dan lebih bisa mengerti pembelajaran pada saat PBM dengan saya. Berarti dengan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya Bu ya. Selama ini apakah Bu Widya sudah melakukan yang seperti itu, Bu Wid? Selama ini memang belum, Ibu Net, karena saya lebih mengejar materi ya, karena Ibu kalau mapel biologi Ibu dalam satu semester itu banyak sekali KD-nya, jadi itu harus harus diselesaikan dalam waktu 6 semester. KD-nya itu 8 KD, jadi itulah rasa-rasanya itu terburu-buru rasanya begitu ya. untuk mau sampai
ke semester gitu, Iya. biar selesai. Oh iya. Nah, Bu Wit, kalau misalnya kita beri penilaian ini ada skala Bu Wit dari 1 sampai 10. Nah, kira-kira Bu Wit Iya. di nomor berapa nih dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang sudah berdiferensiasi, yang seperti Bu Wit bilang tadi, kira-kira Bu Wit berada di skala nomor berapa ini Bu Wit? Oh, kalau untuk rencana ke depan berarti ya, Bu Yang maksudnya sekarang ini loh. menerapkan pembelajaran Yang diferensiasi. pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang di kelas itu Bu Wit sekarang ini berada di nomor berapa kira-kira? Oh, yang sekarang ini berarti ya, kondisi yang sekarang. Berarti saya di skala, ini skala 1 sampai 10 ya? Iya. 7,5 Bu. 7,5 gitu ya? Iya. Kenapa Bu Wit anggap Bu Wit masih berada di 7,5? Iya, karena pada saat ini kan belum saya terapkan. Jadi anak-anak kan sering saya kedapatan tidur pada saat PBM, dan itu enggak 1 orang aja gitu. Ada 4 orang dan jam pembelajarannya pun masih pagi, jam pertama. Ya, nah, Bu Wit berada di 7,5 kata Bu Wit tadi ya. Berarti kita pengen dong ya Bu Wit ya, supaya meningkat, ada di 8 atau 9 seperti itu ya Bu Wit. Nah, kira-kira untuk menjadi skalanya yang lebih besar lagi, ranking di skala nomor 8 atau 9, bagaimana cara kita untuk bisa ke skala yang lebih besar lagi Bu Wit? Ya, saya berusaha untuk merubah metode pembelajaran itu ke arah yang lebih menyenangkan, yang lebih mengutamakan atau berpihak kepada murid, kemudian ke bakat dan minatnya sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut, Bu Net. Oke. Nah, berarti nanti supaya Bu Wit bisa meningkat lagi nih nilainya nih, rentangnya yang lebih tinggi, berarti Bu Wit tadi kata Bu Wit ingin melakukan pembelajaran yang menyenangkan lagi ya. Pembelajaran menyenangkan kira-kira seperti apa itu Bu Wit? Nah, itu saya akan menerapkan pembelajaran dengan berbagai macam media pembelajaran sehingga anak-anak tertarik untuk memperhatikan materinya, kemudian diselingi juga dengan permainan atau ice breaking. Kemudian kalau ada praktek, saya bisa ajak dia praktek langsung ke lapangan di lingkungan sekitar atau ke labor menggunakan peralatan-peralatan labor sesuai dengan materi pada saat itu. Iya, bagus sekali Bu Wit. Jadi anak nggak bosan melulu di kelas ya Bu Wit ya. Jadinya Bu Wit akan ngajak ke labor gitu ya. Bagaimana dengan pembelajaran yang berdiferensiasi yang Bu Wit bilang tadi? Bagaimana Bu Wit akan menerapkannya di kelas nanti agar anak-anak itu nggak bosan gitu Bu? Iya, kalau pembelajaran berdiferensiasi berarti saya kan memperhatikan bakat dan minat mereka, mana yang visual, nanti arahnya ke gambar. Nah, kalau di biologi kan nanti ada carta-carta Bu Net. Mereka mungkin lebih suka, mereka itu lebih suka melihat gambar-gambar carta gitu kan. Kemudian kalau kinestetik, mereka itu kan lebih suka banyak bergerak. Jadi mau ke lingkungan, mau praktek pakai mikroskop, membuat preparat. Gitu. Nah, menarik sekali Bu Wit. Dari mendengar saja rencana Bu Wit sepertinya memang menyenangkan ini pembelajaran yang seperti itu ya Bu Wit ya. Terus kapan Bu Wit akan menerapkan pembelajaran yang seperti ini Bu Wit? Ya, rencana saya pada pertemuan berikutnya. Kan saya seminggunya
satu kali bertemu karena langsung 3 jam ya, 1, 2, 3. Nah, jadi minggu depan saya akan menerapkan pada kelas tersebut, dan saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid, dan yang melibatkan banyak media pembelajaran yang menarik. Gitu, Bu Net. Begitu. Nah, Bu Wit, tadi kita udah ngomong-ngomong gini ya, melakukan percakapan. Kira-kira unek-unek yang Bu Wit bilang tadi rasanya sudah tersampaikan, sudah menemukan solusi nggak ya, Bu Wit? Iya, Ibu Net. Saya tadi itu kan awalnya gimana ya, kayaknya menemukan jalan buntu gitu. Tapi setelah bercakap-cakap dengan Bu Net, sudah sharing kita, sekarang saya sudah menemukan titik terangnya, sudah jelas rupanya disinilah letaknya gitu. Iya. Berarti Bu Wit sudah bisa menemukan solusi ya, Bu Wit ya, dari permasalahan Bu Wit. Iya, Ibu. Alhamdulillah. Iya. Oke, berarti Bu Wit, percakapan kita nggak hanya ngomong-ngomong biasa aja ya, Bu Wit ya. Berarti Bu Wit sudah bisa memberikan solusi. Mudah-mudahan nanti bisa Bu Wit terapkan di kelas Bu Wit. Dan anak-anak juga nanti bisa merasa senang ya, Bu Wit ya. Nggak tidur lagi, jadi menyenangkan belajar dengan semoga Bu. Ya, Ibu Net. Oke, Bu Wit. Ada lagi Bu Wit yang mau Bu Wit ceritakan? Rasanya untuk sekarang itu dulu, Bu Net. Nanti kalau ada apa-apa boleh ya minta waktunya lagi. Dengan senang hati, Bu Wit. Dengan senang hati, silahkan. Saya juga begitu, Bu Wit. Nanti kalau saya juga ada punya permasalahan, nanti kita bisa juga bincang-bincang untuk sama-sama mencari solusi ya, Bu Wit ya. Iya, Ibu. Jadi terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat seru tadi proses coachingnya. Saya lihat Bu Widya sudah berarti sudah mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, Bu Net sebagai coaching setelah melakukan proses coaching ini, apakah indikator ketercapaian pengembangan tadi apakah sudah tercapai saat proses coaching tadi? Iya. Bu Net. Iya. Tadi kan tujuan saya melakukan coaching adalah bisa mencari solusi atas sebuah permasalahan, dan indikatornya itu adalah Bu Widya sebagai coach itu bisa mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di kelasnya, Bu, selama pembelajaran, bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut, dan juga bisa melakukan tindak lanjut dari permasalahan yang sudah terjadi tadi, begitu Ibu. Dan sepertinya indikatornya sudah, tujuan dari coaching ini sudah tercapai sepertinya, Ibu. Oh iya. Nah, tadi saya telah mengamati proses coaching ini dari awal. Saya lihat Bu Net sebagai coach sudah melakukan proses coaching sesuai alur tirtanya, di mana tadi pada tujuan si coach sudah menyampaikan sangat jelas apa maksudnya, ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya di sekolah, karena tadi diceritakannya anaknya suka tidur padahal waktunya baru pagi kan. Jadi sendirinya Bu Widya sudah bisa menyampaikan seperti ini. Kemudian si coach juga mengidentifikasi tadi pertanyaan apakah yang ternyata dengan pertanyaan umpan balik dia, si coach ini menyadari ternyata pembelajaran itu kurang mengasihkan. Jadi makanya muridnya tadi tidur. Kemudian saya perhatikan reaksinya.
coach tadi memberikan pertanyaan rencana apa untuk menyelesaikan permasalahan sehingga anak-anak tadi tidak tidur dan semangat dan mengasihkan pembelajaran biologi. Karena pembelajaran biologi ini kalau tidak dilakukan dengan bervariasi, misalnya medianya, maka mereka akan jenuh dalam pembelajaran. Tadi si coach sudah memberikan pertanyaan yang membuat coachi merencanakan hal-hal untuk menyelesaikan rencananya ke depannya, untuk melakukan perubahan. Dia tadi si coachi mengatakan kalau dia akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dia sesuai dengan minat anak-anaknya. Kali mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah nanti, dan saya lihat dengan solusi tadi Bu Widya sudah nyaman, sudah nanti dia akan melakukan pembelajaran ini untuk minggu berikutnya. Nah, Bu Net, yang saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Bu Net kembangkan setelah melakukan proses coaching lulusan? Apa yang ingin Bu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan lagi ya Bu ya. Saya ingin mengembangkan lagi kompetensi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Karena saya merasa pertanyaan saya ya kurang greget gitu, Bu. Masih biasa-biasa saja, belum melakukan pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin saya akan belajar lagi bagaimana prinsip-prinsip coaching, terutama dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Oh, gitu ya. Misalnya kita berlatih lagi mengenai keterampilan berkomunikasi. Iya, betul, Ibu. Kita komunikasi ini kadang butuh proses kalau butuh dilatih lagi. Iya, betul. Karena kita jarang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan jadi kita akan menyampaikan itu agak ragu-ragu ya Bu Net ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sekali sudah mantap. Semoga kita ke depan sebagai menjadi guru-guru hebat. Oke. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.